Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2 dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik multiplexing dari mata kuliah komunikasi data yang diampu oleh Bapak Wasis Waskito Adi. Nah, ini merupakan skema dari teknik multiplexing tersebut. Teman-teman bisa membaca dan memahaminya. Kemudian langsung saja kita lanjut. Multiplexing itu apa? Dia meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan berbagai cara akses bersama. Kemudian bentuk paling umumnya adalah FDM dan TDM. Nah, FDM bekerja dengan sinyal analog transmisi simultan, kemudian TDM bekerja dengan sinyal digital, dapat juga sinyal analog dengan frekuensi tunggal, kemudian dengan pembagian waktu. Nah, untuk melakukan multiplexing dapat dilakukan dengan beberapa bantuan piranti elektronik yang dikenal sebagai multiplexer atau MUX. Kemudian ada MUX ini untuk menerima input signal dari berbagai piranti komputer. Kemampuan signal ini ke dalam satu aliran data dan menghantarnya menggunakan satu media penghantar komunikasi atau one link and channel tersebut. Kemudian ada DMUX. DMUX adalah piranti yang memecahkan signal yang digabungkan oleh MUX ke bentuk signal asal. DMUX menerima satu aliran data dari satu media penghantar komunikasi, memecahkannya ke dalam bentuk signal asal dan menghantarkannya ke beberapa piranti komputer. Kemudian ada tujuan. Apa sih tujuannya untuk multiplexing ini? Pertama, untuk mengurangi media penghantar. Kemudian ada meningkatkan kemampuan komunikasi dengan memaksimalkan data yang dihantar di atas satu media penghantar. Kemudian meminimalkan biaya transmisi dengan mengurangi biaya menggunakan satu media penghantar antar komputer host dan terminal. Apa sih teknik multiplexing itu? Beberapa teknik dari teknik multiplexing ini adalah TDM atau Time Division Multiplexing. Terus dia nanti dibagi menjadi synchronous TDM dan asynchronous TDM. Kemudian ada frekuensi division multiplexing atau FDM tadi. Kemudian ada kode division multiplexing atau CDM. Kemudian wavelength division multiplexing atau WDM. Kemudian optical code division multiplexing atau ODM. Kemudian ada penjelasan dari TDM. Pertama adalah penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran atau user. Nah, ini seperti ilustrasi dari TDM tersebut. Nah, ini juga jadi ada data flow-nya, ada MUX, DMUX, dan ada penjelasan bahwa sinyal itu dipecah terus kemudian digabungkan kemudian dipecah gitu. Kemudian ada synchronous TDM. Ini adalah pecahan dari TDM. Beberapa sinyal digital diselipkan dengan waktu berbeda. Kemudian dapat menyelipkan bit-bit, jadi tidak membutuhkan transmisi sinkron. Kemudian pembagian waktu ditetapkan di awal oleh sistem sumber. Kemudian slot waktu tetap diberikan pada kondisi tidak ada data sekalipun. Kemudian pembagian waktu tidak harus sama banyak di antara beberapa sumber. Kemudian ada baseband. Kemudian ada asynchronous TDM atau statistical. STDM berfungsi sama seperti TDM, tetapi tidak semua sumber mengirim data pada saat yang sama. STDM menangani masalah pemubaziran bandwidth pada TDM dengan menyediakan slot waktu berdasarkan permintaan atau time slot on demand. Kemudian multiplexer memeriksa jalur input dan mengumpulkan data sampai frame penuh. Kemudian ada optical TDM atau OTDM. Seiring penggunaan fiber optik, setiap jalur komunikasi mesti memiliki optical TDM masing-masing. Perusahaan telepon harus menghubungkan saluran ganda jarak jauh dengan menggunakan optical TDM yang berbeda-beda. Menyebabkan kebutuhan terhadap optical TDM terstandar dengan nama SONET atau Synchronized Optical Network. Kemudian tujuan perancangan SONET adalah untuk memungkinkan pembawa yang berbeda
saling menimbulkan kebutuhan terhadap standar pensinyalan umum yang mengurusi panjang gelombang, pewaktuan, struktur framing, dan lain-lain. Kemudian dibutuhkan untuk menyatukan sistem pensinyalan US, Eropa, dan Jepang. Harus menyediakan sebuah cara untuk multiplex sinyal digital ganda. Kemudian menyediakan dukungan untuk operasi administrasi dan perawatan. Apa sih itu SONET atau SDA? Synchronous Optical Network atau ANSI Standard USA. Kemudian Synchronous Digital Hierarchy atau ITU-T Standard Europe. Kemudian kompatibel, keduanya merupakan standar fiber optik untuk transmisi data kecepatan tinggi. Kemudian hierarki sinyal, Synchronous Transport Signal Level 1 STS1 atau Optical Carrier Level OC1 51,84 Mbps. Standar terendah ITU-T adalah 155,52 Mbps menurut STM1. FDM, setiap sinyal dimodulasi pada frekuensi pembawa yang berbeda. Kemudian frekuensi pembawa dibuat terpisah sehingga sinyal tidak overlap. Contoh radio broadcast, kanal dialokasikan tetap bahkan pada saat tidak ada data broadband. Kemudian diagram FDM. Nah, seperti ini contoh dari diagram FDM. Ilustrasinya. Lanjut, teman-teman bisa memahaminya. Kemudian ada CDM atau Code Division Multiplexing, dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni TDM dan FDM. Contoh aplikasinya pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler CDMA. Kemudian ada prinsip kerja CDM, kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading code. Untuk pengiriman bit 1 digunakan representasi kode chip spreading code tersebut. Untuk pengiriman bit 0, penggunaan inverse dari kode tersebut. Pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirim oleh pengguna ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan atau sum dari kode-kode tersebut. Di sisi penerima, hasil penjumlahan kode-kode tersebut dikalikan dengan kode unik dari si pengirim atau chip spreading code untuk diinterpretasikan selanjutnya. Jika hasil perkalian mendekati nilai plus 64, berarti bit 1. Jika jumlah mendekati minus 64, dinyatakan sebagai bit 0. WDM atau WDM digunakan pada transmisi data melalui serat optical fiber, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa sinar. Setiap balok cahaya memiliki frekuensi yang berbeda, kemudian merupakan bentuk lain dari FDM. Setiap warna cahaya atau wavelength mewakili kanal data terpisah. Nah, ini merupakan ilustrasi dari WDM. Ada multiplexer, demultiplexer, kemudian ada fiber optic cable, itu plus itu plus E3. Kemudian ada penggunaan WDM, mempunyai arsitektur umum seperti FDM. Sejumlah sumber menghasilkan sinar laser dengan frekuensi berbeda. Multiplexer memperkuat sumber untuk transmisi melewati single fiber. Optical amplifier memperkuat semua panjang gelombang, biasanya setiap 10 km. Kemudian ada DMAX, memisahkan kanal pada tujuan. Kemudian ada 50 GHz per channel. Kemudian ada ODM. ODM itu adalah prinsip yang digunakan pada ODM serupa dengan CDM. Hanya dalam hal ini yang dikode adalah berupa sinyal analog atau sinar dengan pola tertentu. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai teknik multiplexing. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.